Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita bekerja itikaf, mari kita dengarkan kajian singkat yang akan disampaikan oleh Guru kita Ustaz Haji Abdul Qadir Sarjana Agama. Namun sebelumnya kami ditujukan kepada seluruh jemaah yang belum bergabung ke dalam grup yaitu rutin setengah jam asli. Mari bergabung dengan grup yaitu kajian rutin ini dengan mengkonfirmasikan nomor HP yang akan kami cantumkan sebentar lagi di running tag, dan seandainya ada yang ingin bertanya langsung, boleh yaitu mengirimkan pertanyaan melalui nomor telepon yang sebentar lagi akan kami cantumkan di running tag. Kepada Tuan Guru kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wasallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Para Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah kita sudah masuk dimensi pertama yang sudah kita selesaikan kemarin tentang makna ilah, makna Allah, Tuhan. Dan sekarang kita lihat makna yang kedua, Allah sebagai sandaran hidup, istajara bihi. Ini mau kita lihat. Nah, kita coba ngajinya ini, saya coba rubah dengan pendekatan ngaji hati, sehingga kita tidak hanya teori ini. Dan saya nanti izin materi-materi yang saya tulis itu saya kemas dengan bahasa anak-anak muda. Kalau bahasa kita bahasa Gen Z. Maksud saya supaya kalau yang dengar orang tua nanti bisa di-share ke anak-anaknya. Nah, ini karena banyak anak muda sekarang tak mengaji. Jadi kalau kita pakai dengan bahasa gaul mereka, mudah-mudahan ini bisa membantu mereka. Nah, ini tujuan kita belajar Allah sebagai sandaran hidup supaya tidak gampang down, nggak terlalu bergantung sama manusia, kemudian punya mental aman dan tenang karena Allah jadi sandaran utama. Jadi maksudnya Allah itu totally seluruhnya adalah sandaran dalam hidup kita. Nah, ini saya awali dengan pernyataan, pernah nggak ngerasa capek tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa? Chat nggak dibalas, tapi hati berharap. Udah maksimal, tapi hasil masih zong. Ya, kalau iya, nah itu tandanya kita normal. Jadi kalau bahasanya normal. Dan di titik inilah konsep istijarah bihi ini menjadi relevan sama kita diskusikan. Saya ulang sekali lagi. Capek tapi nggak bisa cerita sama siapa-siapa, chat nggak dibalas tapi berharap, udah maksimal tapi hasil zong. Kalau ada, itu masalahnya bahwa kita pas, tepat untuk ngaji. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 36, Allah mengatakan, Alayhisallahu bikaf abda. Cukuplah Allah, bukankah Allah saja yang cukup bagi hamba? Jadi artinya, sebenarnya kalian udah cukup dengan Allah saja. Nggak usah lagi minta tolong sama yang lain. Nggak usah lagi nyandar sama yang lain. Cukup Allah jadi sandaran dalam hidup kalian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan istijarah? Ya, bermakna berlindung, mencari perlindungan, dan menjadikan pihak lain sebagai perlindungan utama. Jadi kita tahu kita nggak bisa selesaikan sendiri. Kita butuh bunker, tempat perlindungan. Kita butuh sandaran supaya kita jangan jatuh dan goyang. Karena terus terang banyak dalam hidup kita ini, kita yang nggak kuat. Kita selalu bilang, udah nggak kuat lagi saya. Udah nggak sanggup saya. Tapi kita butuh sandaran yang membuat kita tetap tegak. Kita butuh sandaran yang membuat kita tetap bisa kokoh. Nah, inilah dia. Fafirru ilallah. Kalau memang kita butuh itu, maka berlarilah kalian kepada Allah. Ini disebutkan dalam surat Az-Zariyat. Allah bukan cuma tempat minta tolong. Ini maknanya. Allah itu sebenarnya tempat kita nyerah secara total. Udah, aku memang udah coba nggak mau dekat samamu, tapi ternyata aku butuh engkau ya Allah.
Aku sudah coba mengadu kepada semuanya, tapi mereka berkhianat. Mereka berdusta, mereka tidak jujur kepadaku. Mereka malah memanfaatkanku ya Allah. Berapa banyak kita yang selalu datang kepada selain Allah, tapi kita kecewa. Maka Allah mengatakan fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Ya, Ibnu Athaillah mengatakan siapa yang awal langkahnya bersama Allah, akhir hidupnya pun akan bersama Allah. Ya. Nah sekarang kenapa kita sering capek batin? Jawabannya karena hati kita kelelahan, nyender ke hal lain yang nggak sanggup menopang. Kita coba menopang di satu, ternyata dia roboh. Kita coba bersandar pada yang satu, ternyata dia goyang, malah membuat kita makin takut, cemas. Ya, capek batin jarang karena kerjaan doang, lebih sering karena harapan yang salah tempat. Maaf ya, ada orang yang ingin masuk ke satu kerjaan pakai backing. Terus si backing bilang apa? Kalau kau mau kerja di sini, oke, aku bisa bantu, tapi mohon sediakan sekian. Dalam perjalanan, si backing ternyata didengar sedang dalam program atau masuk dalam rotasi mutasi. Begawat ini bakal pindah pula dia, padahal duit udah kadung store. Nah, ini yang dimaksud goyang itu. Mencoba nyandar ke sana, tapi kemudian akhirnya kita gamang sendiri, jadi cemas. Kenapa? Karena sandaran kita adalah makhluk yang terbatas, yang bisa berubah, yang bisa pergi, yang bisa berganti. Dulu zaman ketika Orde Baru masih kuat, orang kalau foto sama Pak Harto, waduh itu bisa jadi apa itu, jimat itu. Kemana pergi tinggal bilang, ini saya pernah foto sama beliau. Tapi begitu di akhir Orde Baru, semua foto yang ditegakkan di dinding rumah diturunkan. Karena tidak mau, jangan sampai orang menghubung-hubungkan dia dengan Pak Harto. Begitulah. Ketika sandaran makhluk, maka orang akan bersandar dengan sesuatu yang dia kira dia bisa aman di situ. Tapi kalau makhluk, dia akan lompat sana, lompat sini. Di dunia politik banyak kita temukan putu loncat yang kerjanya menjilat, yang penting siapa saja. Maaf cakap, kalau monyet pun jadi ketua, maka itulah yang akan dia jilat. Yang penting kepentingannya aman. Dan itu terjadi, ya. Ketika sandaran kita makhluk yang terbatas, yang bisa berubah, yang bisa pergi, maka hati bisa bocor. Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan kepadanya urusan, kepada sesuatu itu. Oh, kau bergantung sama duit, ya udah duitmu saja. Ada orang sakit, dia mengira saya aman karena duit saya banyak. Oke, pakai duit. Maka dia akan habis-habisan mengeluarkan duit. Tapi ada orang sakit yang dia bersandar kepada Allah, maka maaf cakap, air bersih putih saja pun bisa jadi obat sama dia. Kira-kira begitu. Allah sebagai sandaran total bukan berarti hidup jadi pasif, bukan juga berhenti berusaha. Allah sebagai sandaran total itu bermakna kita tetap gerak, tapi hati berhenti menggenggam berlebihan. Jangan, artinya jangan mengira duitmu yang bisa buat kau aman. Berapa banyak orang yang ketika di satu waktu, ingat film Titanic, ada orang yang mencoba menyogok petugas agar dia bisa masuk di luar dalam skoci. Si petugas akhirnya melemparkan duit itu karena dia mengatakan hari ini duit ini tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kau hanya ikut peraturan. Kalau giliranmu nanti jangan kau sogok aku pakai duit. Karena kalaupun duit itu kau pegang, kau pikir aku juga bisa selamat di sini, pasti selamat. Nah, itu dia. Ya, sandaran total artinya usaha maksimal, doa konsisten, tapi hasil tidak lagi jadi sumber tenang. Jadi kalau memang teori Islam ini, dalam teori usaha Islam, jangan fokus pada hasilnya, tapi tetaplah menjaga integritasmu, kesungguhanmu, disiplinmu, karena Allah melihat di situ. Biasanya orang ketika dia begini, hasil itu dia akan terima dengan tenang, dengan catatan bahwa
inilah ketetapan yang Allah berikan kepadaku. Ya mungkin hasilnya tidak besar atau aku belum maksimal, tapi dia tidak merasa bersalah di situ. Ya, hati yang bersandar akan berkata, ya Allah, aku ridho, Engkau yang atur. Disitulah dia mulai lega. Saya Masya Allah, saya kira saya sudah pernah cerita di sini. Saya pernah ikut satu tes yang dari tes tertulis sampai wawancara kepada pimpinannya itu saya the first. Saya nomor 1. Saya nomor 1. Dan saya baru tahu belakangan, karena sebab setelah pengumuman nomor saya tidak keluar, nama saya tidak muncul. Artinya saya tidak lulus. Setahun kemudian saya tahu bahwa saya the first, saya nomor 1. Tapi setahun kemudian itu atau sekian tahun kemudian saya tahu kenapa saya harus tidak lulus. Karena Allah sedang merencanakan sesuatu yang ternyata jauh lebih baik dari kalau saya ada di situ. Begitu cara saya memahaminya. Orang-orang berapa kali mengatakan kepada saya bahwa sampai ada orang yang begitu dekat dengan saya bilang, saya tahu betul bahwa kau bukan kalah, tapi kau dikalahkan waktu itu. Kau memang sengaja dikalahkan. Saya pernah ikut lomba pidato tingkat nasional. Waktu itu masih 27 provinsi. Sumatera Utara seharusnya juara 1 yang saya wakili. Tapi hari itu Sumatera Utara kalah, juara 2. Tapi sebelum pengumuman juara, juri datang jumpain saya. Dan juri mengatakan bahwa Andalah yang terbaik di Republik ini. Dan itu terjadi antara saya dan dia berdua bicara. Dia menatap saya dengan lama, dengan wajah yang saya lihat sedih. Dan kemudian saya tidak tahu karena saya masih anak muda, masih remaja, baru tamat SMA. Juri memanggil saya di satu lorong dan kemudian dia bicara, saya mau bicara khusus kepada Anda. Saya bicara berdua dengan beliau. Kemudian dia tunjuk saya, Andalah yang terbaik di Republik ini. Saya masih ingat kalimat itu. Karena saya anggap itu adalah kalimat yang merupakan hadiah terbaik dalam hidup saya. Malamnya ketika pengumuman, yang diumumkan sebagai juara adalah Irian Jaya. Sekarang Papua. Kawan-kawan saya semua yang peserta mengatakan, kita protes, kita tidak bisa terima. Saya mengatakan, siapa menurut kalian juaranya? Kau, tidak boleh yang lain. Karena kami menyaksikan. Waktu itu kemudian saya mengatakan, cukup pengakuan kalian itu saya akui dan saya terima sebagai hadiah. Dan saya tidak butuh pengumuman di atas itu. Ini serius, ini pengalaman saya. Dan apa yang terjadi? Saya dapat banyak. Saya tidak hanya membawa gelar sebagai juara 1 atau juara 2 saja, tapi saya membawa banyak hal. Apa itu? Itu tadi, ketenangan hati. Saya tidak gerusa-gerusu. Dan saya mendapatkan banyak hal di situ. Itu kalau bicara dari sisi sandaran kita cuma kepada Allah saja. Ciri orang yang sudah bersandar kepada Allah. Pertama, Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah saja hati menjadi tenang. Orang yang sudah bersandar, hidup bukan masalah, hidup bukan hidup tanpa masalah, tapi hati tidak ambruk ketika diuji berkali-kali. Jadi bukan tak punya masalah, tapi tetap tegar. Tetap tegak. Ketika orang lain sudah bertumbangan, dia masih tetap tenang. Kalau bisnis, dia berapa kali gagal, dia tidak kehilangan arah. Karena dia tahu dia tidak sedang melakukan kesalahan. Dan dia yakin Tuhan tidak meninggalkannya. Jangan lupa, Allah yang buat ujian untuk kita, pasti Tuhan yang sama yang akan memberikan solusi kalau kita sedang mengalami kesulitan. Allah yang kasih ujian sama kita, dia tahu ujian ini memang sesuai dengan kemampuan kita. Dia tidak mungkin kasih ujian yang di luar kesanggupan kita. Tidak mungkin anak kelas 2 dapat ujian kelas 6. Tidak mungkin itu. Ini yang harus kita yakin. Aku yakin aku pasti kuat. Karena Allah sedang uji. Bukan sedang ingin hancurkan aku dengan semua ini. Nah, itu yang harus kita pahami itu. Jadi pertama, tenang tanpa harus menguasai segalanya. Dia tetap mikir masa depan, tetap bikin rencana, tapi hatinya tidak panik saat takdir belok. Arti takdir belok ini apa? Ketika dia melihat langkahnya ternyata tidak seperti yang dia bayangkan.
dia tetap tenang. Karena dia yakin apa yang luput darimu tidak mungkin akan menimpamu. Walaupun sudah jatuh ini, wah ini pasti habislah kata orang, tapi dia tidak yakin. Kata tidak yakin bahwa karena sebab itulah maka dia habis, tidak. Masya Allah, dia yakinnya sama Allah. Allah bisa lakukan apa saja. Yang kedua, overthinking berkurang, percayanya bertambah. Masalah tetap dipikirkan, tapi tak lagi menyiksa diri. Kenapa? Karena ada keyakinan. Allah tahu aku sanggup sejauh mana. Ibnu Athaillah mengatakan, tidak akan gelisah orang yang berdiri di atas kebenaran. Anda saya tuntut, ya tuh, saya tidak punya masalah. Ternyata betul, dia bisa dituntut. Dia yakin bahwa saya tetap tidak punya masalah. Peradilan ini, Anda yang menjadi saksi, Anda yang menjadi pengacara lah yang sedang bermasalah. Takutlah kalian kepada Allah. Karena satu hari kelak akan dibongkar semua kejahatan kalian. Demi Allah, saya bukan pelaku masalah. Bagi orang yang tidak punya masalah, nothing tulus. Walaupun mungkin dia harus mendekam di dalam jeruji besi, seperti yang dibilang oleh Ibnu Taimiyah. Apa yang mau mereka buat sama? Mau membunuhku, membuat aku menjadi seorang syahid, memenjarakanku sama saja mereka menyuruh aku uzlah. Aku semakin punya waktu lebih banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa menghabisi keyakinan yang ada dalam hatiku ini. Ya. Ketiga, lebih banyak sujud daripada curhat. Bukan anti cerita kepada manusia, tapi dia paham tidak semua orang bisa menampung luka, tidak semua keluh perlu diumbar. Dia memilih doa sebelum drama, sujud sebelum status. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kalau dia ditempa musibah, mau sakit, mau masalah dalam bisnis sebagainya, dia akan memperbanyak sujudnya kepada Allah. Dia akan menangis di hadapan Allah. Dia akan curhat kepada Allah. Bukan buat status untuk dibaca orang. Ini orang yang menyandar sama Allah begini. Dia semakin banyak diam. Dia tidak mau banyak bicara. Dia akan banyak tersenyum ketika orang melihatnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhannya tidak sedang menghabisinya. Kecuali memang dia melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian tidak sombong saat berhasil, tidak benci saat tidak membenci dirinya saat gagal, saat berhasil malah bersyukur, malah tawadhu. Karena dia tahu bahwa dalam keberhasilan ada peran Tuhan di sini. Tidak mungkinlah. Allah tidak mungkin memberikan kita atau mengajari kita beragama tapi kemudian membenarkan kita gagal. Itu tidak mungkin. Ya. Saat gagal, dia akan evaluasi. Dia akan maafkan diri. Orang yang mengenal Allah tidak akan menjadikan dunia sebagai ukuran harga dirinya. Ukuran harga dirinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kau sebenarnya bisa dapatkan ini asal kau mau ini dan sebagainya. Allah, tak ada masalah, cukuplah. Jadi saya sambil jalan saya cerita panjang sama anak saya tentang zaman saya mahasiswa. Saya tanya, ya namanya anak banyak, kadang lupa dia semester berapa. Jadi saya bilang, wah cepat sekali kau sudah masuk semester 7, saya bilang. Lantas kemudian saya cerita, ya Buya dulu semesternya normal-normal saja. Buya tidak mau ribut. Sama Buya dulu yang namanya belajar itu ilmunya yang Buya cari, bukan nilainya. Ya, jadi alhamdulillah karena sebab ilmunya ada kadang dosen-dosen nakal. Coba satu kali Buya protes ketika nilai Buya dibuat buruk, saya bilang. Itu waktu saya dikasih bahasa Arab nilainya D. Saya marah besar. Saya ajak kawan-kawan marah karena tidak ada yang paling tinggi nilainya kecuali D. Yang lain semuanya nilainya E. Protes itu berakhir manis, di mana nilai D berubah jadi A. Tapi cuma sekali itu saja. Selebihnya Buya tidak pernah mau merubah angka yang sudah diperoleh. Kalau Bapak lihat nanti ijazah saya, nilai tauhid saya di semester 1 itu C. Bayangkan, dosen yang ngasih saya nilai C semester 2 masuk dan kemudian dia selalu menyuruh saya untuk menjadi asistennya. Semester 1 dia kasih saya nilai C. Semester 2 dia suruh saya duduk di meja dia untuk ngajar mahasiswa yang semuanya teman saya. Kenapa dia kasih nilai C?
Karena saya protes pendapatnya tidak benar waktu itu. Dan saya memberikan dalil-dalil bahwa dia tidak benar dan dia marah sama saya. Kenapa? Kira-kira begini, aku dosen, kenapa kau pula yang ngajarin aku? Buahnya akhirnya nilai saya C. Dosen itu alhamdulillah sekarang kalau saya tidak hilaf masih ada, tapi selalu setiap saya dengar beliau selalu menyatakan bahwa Abdul Latif Khan itu murid saya. Saya bangga sama dia. Maka saya mengatakan nilai sebenarnya adalah pengakuan dia itu, bukan angka yang dia coretkan di ijazah saya. Nah, itu contohnya. Jadi nggak buat saya panik lah, kira-kira begitu. Baik, cepat kembali ke Allah setelah jatuh. Ini juga ciri daripada orang yang istijarah. Bukan berarti tidak pernah salah, tapi cepat sadar dan cepat pulang. Kita ini bukan malaikat, kita ini ada salahnya. Tapi orang yang sarah tahu diri. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Semakin cepat kembali kepada Allah, semakin kuat sandaran kita. Semakin tenang kita. Percayalah, apapun masalah, ketika kita pulang cepat kepada Allah, kita akan tegak kembali dan kita tidak akan panik. Kita akan lebih tenang. Kita akan lebih cerah pikiran kita untuk menentukan langkah ke depan seperti apa. Nah, ada satu doa nanti boleh dibaca. Allahumma inni a'udzubika min an ukila nafsi ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari diserahkannya diriku kepada diriku sendiri walau sekejap pun. Aku enggak mau membiarkan diriku ngurus diriku sendiri, ya Allah. Aku mau kau yang urus. Aku berlindung kepadamu dari sok pede bisa ngatur diri sendiri, karena tak mungkin aku selamat jalan kepadamu kalau kau tidak menuntun. Nah, kira-kira begitu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kita juga bisa menyampaikan doa Allahumma ja'alaka anta hasbi. Ya Allah, jadikanlah engkau satu-satunya sandaranku, wala taj'al tawakkuli ala ghair. Janganlah kau jadikan aku bergantung kepada selain. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri kebaikan untuk kita. Hidup itu berat dan enggak semua beban harus dipikul sendiri. Nyenderlah kepada Allah, karena itu bukan tanda kalah, tapi tanda kemana kau harus pulang. Seorang anak, dia pasti menangis, dia cari orang tuanya. Dalam hidup dia bermain, kemudian terjadi masalah, dia akan memanggil nama orang tuanya. Kita dalam hidup, ketika ada masalah, cepatlah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Nanti topik yang ini akan saya share untuk kemudian langsung ke grup aja nanti, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita dengan Tuan Guru. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang sudah masuk via WA kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara melatih hati agar tetap bersandar penuh kepada Allah saat menghadapi tekanan hidup seperti masalah ekonomi, keluarga, atau masa depan tanpa jatuh pada rasa cemas dan putus asa. Ayat tadi sudah kita baca, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, ketahuilah dengan ingat sama Allah. Jadi menjaga ingatan kita siapa di hadapan Allah. Menjaga keyakinan bahwa Allah tidak curang, tidak zalim, itu penting. Nah, bagaimana supaya suhu hati kita bisa bagus agar ingatan kita juga bagus? Ya itu tadi. Kalau yang diajarkan oleh para alim ulama kita, tobu hati. Nah, ini sekarang zaman ampun ini. Zaman di mana situasi masyarakat ini sekarang, mohon maaf, tidak ada satu ibadah kecuali harus diupload ke media. Pergi haji, pergi umroh, foto di depan Ka'bah, tidak salah. Tapi ketika kau kirim ke Instagram, kirim ke Facebook, kirim ke TikTok, kau mau ngapain di situ? Apa niatnya? Apa yang kau inginkan dari situ? Oke, kau foto di depan Ka'bah, silakan. Simpan jadi dokumen. Tapi kau upload, mau ngapain? Mau apa? Apa niatnya? Bukan salah, saya tidak bilang salah. Apa yang kau mau dari menguploadnya? Supaya orang tahu kau sedang pergi haji, supaya orang tahu kau sedang pergi umroh. Atau apa? Cobalah, khawatirilah dirimu, karena bukan tidak mungkin itu bisa menjauhkanmu dari Allah. Atau kau mengira sudah puas, cukup puas dengan amalmu. Yang harus kau jaga itu bukan amalmu, tapi niatmu sebagai penentu arah daripada amalmu itu.
Itu harus kita paham. Ya, nah, jadi apa dia di antara caranya berkawanlah sama orang soleh. Berkawan sama orang salah, cepat atau lambat kau akan salah. Berkawan sama orang soleh, cepat atau lambat kau akan ikut kebiasaannya sebagai orang soleh. Kedua, banyak ingat mati. Ingat mati itu kok siapa bilang ini sebelah kita ini ada kuburan Kristen? Bisa. Saya boleh nggak kalau datang ke situ Ustaz ziarah? Silakan. Kau kan bisa belajar kehidupan dan kematian dari situ. Apakah mereka bisa bangkit lagi? Apakah mereka bisa merubah keyakinan mereka untuk seperti kita? Tidak. Apakah mereka punya kesempatan lagi untuk memperbaiki hidup mereka? Tidak. Sebelum datang peristiwa di mana kematian datang, kenapa kau tidak merubah dirimu? Ini mau dekat Ramadan, ada kebiasaan umat yang kemudian ziarah kubur, ambil waktu itu. Kalau saya bilang, itu bukan kebiasaan buruk. Ziarah kubur itu sunnah Nabi. Ambil pelajaran. Kau belum tentu hidup di bulan Ramadan, kau bakal menyusul mungkin di antara salah satu warga di kuburan itu nanti. Kemudian apa? Ini tempat yang baik. Pergilah ke masjid. Pergilah ke tempat-tempat di mana Allah suka kita pergi ke situ. Dan lakukan perbuatan di mana Allah suka kita melakukannya di situ. Dan ambillah waktu untuk berdua-duaan dengan Allah. Mohon maaf, ini bahasanya Maha Suci Allah dari semua yang saya sebutkan. Kapan? Qiyamul Lail. Maaf Pak, kalau zuhur Bapak kerjakan di masjid, habis zuhur notif ini bisa ganggu. Ting tong ting teng teng masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan pertama cek notif. Tapi kalau waktu tahajud notif makin jarang. Manusia makin banyak sudah istirahat, lelah, tidur, sepi. Sehingga tahajudmu nggak usah diganggu dengan pegang HP. Jauhkan HP-mu, karena kau tidak akan terganggu. Tapi zuhurmu pasti mungkin diganggu, asarmu masih diganggu, maghribmu masih diganggu, isyamu masih diganggu, bahkan subuhmu diganggu. Cuma sepertinya tahajudmu tidak terganggu. Kalaupun ada notif, biasanya notif ajakan untuk bangun tahajud. Nah, biasakanlah bangun di waktu itu. Bersyukurlah kepada Allah setiap Allah memberikan kesempatan kita bisa melakukan kebaikan. Nah, ini menjaga suhu hati tetap hidup. Nanti mungkin kalau Ramadan datang saya minta izin ke pengurus untuk mungkin kita merubah materi kita, tapi saya akan membuat lembar handout. Di satu majelis sudah saya kasih. Jadi nanti materinya misal ini contoh ikhlas, saya uraikan materinya, kemudian di bawah nanti saya buat lembar muhasabah yang bisa kita isi. Bagaimana sebenarnya saya ikhlas? Nanti saya kasih insya Allah. Sudah ada materi yang saya siapkan. Mungkin masih harus saya rapikan sedikit untuk nanti per pertemuan di Ramadan kita bisa bagi yang tidak dapat hands out-nya kalau tidak di print out, nanti mungkin bisa minta soft copy-nya ke panitia atau ke pengurus masjid. Saya kira itu jawaban saya. Baik, ada lagi? Dan tutup doa. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis wa marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Namun kami ingatkan sekali lagi kepada jemaah yang belum bergabung ke dalam grup pengajian rutin sini, baik bergabung dengan mengkonfirmasikan nomor HP yang telah kami cantumkan di dalam konten, dan bagi yang belum mendapatkan materi maka bisa bergabung dalam